Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saudara, saya meneruskan pembahasan kita dari kitab Kolose. Saya memulai dengan suatu pertanyaan, saudara. Kalau kita menghadapi suatu konflik, menghadapi suatu pergumulan, permasalahan, kemanakah kita akan pergi? Saudara, banyak pilihan kita akan pergi. Kita bisa berdiam, tidak kemana-mana. Kita bisa pergi ke tempat-tempat yang kita anggap memiliki jawaban atau bisa membantu kita. Nah, saudara, Tuhan Yesus, Tuhan Allah, pada waktu dia menjadi manusia, pada waktu dia mengalami kesusahan, ketika dia tahu dia akan disalibkan, sudah tahu dia meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa bagi dia ketika dia datang kepada Bapa di Taman Getsemani. Saudara, kita sebagai umat Tuhan, kita bisa meniru Tuhan Yesus dan harus kita meminta pertolongan teman-teman seiman ketika kita mengalami susah dan permasalahan. Jangan gumuli sendiri. Saudara, demikian kita sebagai orang Kristen, saudara, sebagai bagian daripada kerajaan Allah, kita harus dan diwajibkan untuk menolong sesama kita yang perlu bantuan. Nah, gereja ada untuk itu. Di sini Rasul Paulus menunjukkan hatinya yang sungguh-sungguh bergumul bagi jemaat di Kolose. Mari kita baca di dalam Kolose 2, ayat 1 sampai 3. Karena aku mau supaya kamu tahu bahwa betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semua yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat pengetahuan. Saudara, di ayat pertama Rasul Paulus mengatakan betapa beratnya perjuanganku. Katakan untuk jemaat Kolose, Laodikia dan sebagainya. Kita tahu pada masa itu Paulus begitu giat, ya, secara fisik dia harus berpergian, membangun jemaat, membangun gereja, memelihara kebangunan rohani yang ada di tempat itu. Dan dia tidak bisa ada di mana-mana, tetapi itulah yang menunjukkan keberatan hatinya, perjuangannya. Bukan saja dia capek, tetapi secara rohani dia terbeban untuk kebangunan rohani, peningkatan iman daripada jemaat gereja yang didirikannya. Nah, saudara, dan terlebih lagi ketika banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang datang pada gereja-gereja mula-mula. Kenapa, saudara? Karena tidak ada Alkitab pada saat itu. Dan setiap orang datang, ya mungkin orang menganggap itu orang penting, dan ketika pengajaran dari mulut itu, perkataan orang itu mempengaruhi jemaat, disitulah akan mengalami kesesatan daripada ajaran murni daripada hukum Tuhan. Nah, saudara, Rasul Paulus di sini mengajarkan 3 hal. Dia ingin memberikan kekuatan bagi jemaat di sana. Di ayat 2 tadi mengatakan bahwa supaya hati mereka terhibur. Nah, di sini dalam terjemahan lain, supaya mereka tetap percaya kepada Kristus, supaya mereka tidak berlalu daripada ajaran Kristus, ajaran Injil Tuhan. Dan kemudian dikatakan tidak hanya hati mereka terhibur dan mereka tetap berjuang, tapi karena mereka satu di dalam kasih. Nah, umat Tuhan kita disatukan dalam kasih Kristus. Kata kasih di sini adalah agape. Kasih yang mau saling bersatu, saling menolong, saling berkorban. Saudara, tanpa kasih agape, kita tidak pernah sampai pada kesatuan yang murni. Dan umat Kristen, komunitas Kristen, gereja Tuhan saat ini harus bersatu bukan berdasarkan kasih saya, kasih dia, tetapi kasih Kristus, kasih agape, kasih Allah Bapa. Supaya kita, dikatakan di berikutnya, supaya apa, saudara? Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Inilah maksudnya, supaya mereka bersatu, sehingga, saudara, ini yang diinginkan Rasul Paulus, mereka tidak tergoyahkan saat mereka mengetahui segenap rahasia ajaran Kristus. Sehingga apapun orang-orang yang datang berbicara tentang Kristus yang bukan daripada ajaran yang benar, mereka mengerti. Sama halnya dengan kita saat ini, kita punya Alkitab, saudara. Kita mengenal Kristus.
Nah, pada waktu itu mereka tidak memiliki Alkitab, tetapi mereka mengenal orang-orang yang mengenal benar pengajaran daripada Kristus. Rasul Paulus, para rasul yang lain. Saudara, sehingga mereka terpelihara dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Saat ini kita tidak memiliki rasul lagi, tetapi kita memiliki ajaran tentang Kristus di dalam Alkitab. Hati-hati ketika dunia menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Hati-hati ketika firman Tuhan, pengenalan akan Kristus di dalam firman Tuhan ini sudah jauh daripada kita, sehingga kita gampang diombang-ambing oleh pengajaran sesat. Saudara, Rasul Paulus menginginkan jemaat Kolose dan saudara dan saya untuk tetap di dalam Tuhan. Itulah keberatan hati, perjuangan hati daripada Rasul Paulus untuk tetap memiliki jemaat yang tetap tekun berdiri di dalam firman Tuhan. Saudara, saya percaya itu adalah keinginan Rasul Paulus buat gereja-gereja Tuhan saat ini, agar kita disatukan dalam kasih, agar kita saling menolong ketika satu mengalami kesusahan, dan segala sesuatu, kesatuan kita, saling menolong kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan mau kita disesatkan. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Firman Tuhan jelas, kalau kita ingin menuruti hukum Kristus, kita harus saling tolong-menolong. Buka mata kita untuk melihat jemaat Tuhan di sekitar kita, di dalam gereja, dalam komunitas Kristen. Siapa yang memerlukan pertolongan? Tuhan akan menguatkan saudara untuk memberikan pertolongan. Saudara, demikian kita memelihara kasih, kesatuan di dalam kasih dengan saling menolong. Demikian kita memelihara hukum Kristus ketika saling tolong-menolong. Saya akan berdoa bagi kita. Bapa di surga, mampukan kami untuk memiliki mata rohani untuk melihat di teman-teman seiman kami yang memiliki kebutuhan, kebutuhan akan pertolongan. Kami siap Tuhan di dalam Engkau, karena kami tahu dengan demikian kami memenuhi hukum Kristus, karena kami sebagai anak-anak kerajaan Allah, dan kami akan tahu bahwa kesatuan akan terjadi karena kami saling mengasihi. Kesatuan akan terjadi karena kami memenuhi hukum Tuhan. Mampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.